Shalom sahabat setia dimanapun saat ini berada. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia dengan tema hari ini, Anda diciptakan untuk sebuah misi. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24, hal yang terpenting adalah bahwa aku menyelesaikan misiku, yaitu pekerjaan yang telah diberikan Tuhan Yesus kepadaku. Saudara, sejak manusia tergoda untuk makan buah pengetahuan dan digoda oleh ular supaya memakannya, maka sepasang anak manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan dengan memakan buah yang terlarang tersebut, maka Adam membawa seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga akhirnya Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden dan tidak boleh masuk lagi di dalamnya, dan akhirnya dengan susah payah, dengan jerih payah dan mengalami kematian jasmani, mengalami putusnya hubungan dengan Allah, akhirnya mereka mengembara di muka bumi ini. Nah, tetapi saudaraku ini kasih oleh Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan tetap memberikan misi itu, dan misi yang Tuhan berikan di pundak kita itu tidak pernah gagal, karena rencana dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Walaupun umat manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi lihatlah Tuhan menyediakan jalan keluarnya. Setelah episode kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah telah memproklamasikan protevangelium, yakni induk janji keselamatan bagi manusia. Dapat kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini disebut protevangelium, yakni Injil yang pertama di dalam kitab Kejadian. Karena apa? Karena Tuhan Allah menyediakan jalan keselamatan bagi manusia dengan kata keturunan perempuan, karena Mesias lahir dari benih perempuan atau keturunan perempuan. Nah, protevangelium ini menegaskan kepastian janji Allah untuk menyelamatkan umatnya. Dapat kita lihat di dalam janji keselamatan, adapun maksud dari benih perempuan atau keturunan perempuan adalah, yang dimaksudkan adalah Yesus Sang Mesias Juru Selamat manusia. Kalau kita melihat betapa kreatifnya Allah di dalam menciptakan seseorang atau menciptakan manusia, maka Allah setidaknya memakai 4 cara. Allah mempunyai 4 metode, 4 cara menciptakan manusia. Manusia pertama yang bernama Adam, Tuhan ciptakan tidak dari benih laki-laki, tidak dari benih perempuan, tetapi Tuhan Allah mengambil tanah, kemudian Tuhan membentuknya, dan Tuhan menghembuskan nafas di hidungnya, sehingga akhirnya Adam menjadi seorang yang hidup. Jadi saudara bisa lihat di tabel, kejadian Adam dahsyat sekali, dari tanah liat dan kemudian diberi nafas kehidupan, tanpa benih laki-laki dan tanpa benih perempuan. Nah, kemudian Hawa, seorang perempuan yang diciptakan oleh Allah sebagai istri bagi Adam, adalah dia tidak dilahirkan dari seorang mama juga seperti Adam. Adam tidak ada orang tua, ya, tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Nah, Hawa juga tidak ada ayah, tidak ada ibu. Tetapi prosesnya Allah menciptakan Hawa dari benih laki-laki, yakni dari tulang Adam. Dari tulang rusuk Adam diambil, sehingga dibentuklah Allah menjadi seorang perempuan yang cantik sebagai penolong yang sepadan bagi Adam. Nah, dari sini kita melihat bahwa Allah dapat menciptakan seorang perempuan sejati dari tulang rusuk laki-laki tanpa memakai benih perempuan. Nah, ketika Tuhan Yesus 2000-an tahun yang lalu sebagai laki-laki sejati datang ke dunia ini,
Dia tidak memakai benih laki-laki, tidak memakai benih Yusuf, tetapi hanya memakai benih perempuan, hanya memakai rahim Maria. Dan dia dinubuatkan dia adalah keturunan perempuan akhirnya dari Hawa sampai kepada Maria itu adalah benih perempuan. Karena Yesus sebagai manusia sejati dikandung oleh Roh Kudus, memakai rahim Maria dan kemudian terlahir sebagai manusia. Di dalam kesejatiannya sebagai manusia semuanya sama dengan kita, sama dengan manusia pada umumnya. Hanya satu yang berbeda, yakni Yesus tidak berdosa. Karena hanya dengan syarat tidak berdosa itulah dia dapat menjadi Mesias, menjadi perantara, menjadi juru selamat manusia untuk mendamaikan kembali manusia dengan Allah dengan manusia dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan keturunan perempuan, yang dimaksud dengan keturunan Hawa, keturunan dari Maria, ya. Nah, jadi disinilah Yesus datang ke dunia hanya memakai benih perempuan. Jadi melalui tabel ini kita melihat Allah memakai 4 metode menghadirkan manusia ke muka bumi ini. Dan kita semua, saya dan saudara, baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan, kita memiliki papa dan mama. Kita terlahir ke dunia, Tuhan memakai benih laki-laki dan memakai benih perempuan. Akhirnya ada saya dan saudara hari ini di muka bumi ini. Bukankah Allah kita ini maha kuasa dan maha kreatif? Nah saudara, apa yang tidak mustahil bagi manusia, apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Allah dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah inilah kemahakuasaan Allah yang luar biasa. Jadi tiada yang mustahil bagi Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa tidak menggagalkan manusia untuk mencapai misi Allah, karena Allah telah memberikan jalan keluar. Yesus Kristus didatangkan ke muka bumi ini menjadi pendamai antara manusia yang berdosa dengan Allah yang maha suci. Allah yang maha suci, maha kudus didamaikan kembali melalui Yesus Kristus sebagai perantara, sebagai jalan satu-satunya kepada manusia, dan akhirnya manusia dapat datang kepada Allah yang hidup. Makanya Yesus ketika ada di muka bumi ini mengatakan, "Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup." Artinya Yesuslah jalan keselamatan di dunia ini. Di dalam kenosis kita tahu, yakni ketika Allah mengosongkan dirinya, dia menjadi seorang manusia. Dia datang kepada bumi yang bulat, yang penuh dengan umat manusia. Dan pada hari ini saja kalau kita mengikuti jumlah angka manusia yang ada di muka bumi, ada sekitar 6 miliar manusia. Belum lagi termasuk manusia-manusia yang zaman dahulu, ya, di zaman perjanjian lama belum dihitung. Yang sekarang hidup saja ada 6 miliar manusia di muka bumi. Nah, betapa Tuhan Yesus memandang pentingnya melayani manusia yang ada di muka bumi ini. Dia datang ke muka bumi ini dan mengasihi manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, kita mau melihat apa sih sebenarnya misi yang Tuhan Allah berikan di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Nah, misi yang Allah berikan kepada kita adalah seperti hatinya, karena misi itu berbicara tentang denyutan hati Allah, tentang kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Jadi ketika kita memandang manusia yang berdosa dan kita ingin memberitakan kabar keselamatan kepadanya, kita sudah melakukan misi Allah. Karena Allah memberikan kita belas kasihan di hati kita, hanya Allah yang dapat memberikannya. Kalau tidak, kita akan berbuat jahat. Kalau tidak, kita tidak akan peduli kepada sesama. Jadi ketika hati kita ada kasih, ada belas kasihan, ada pengampunan, ada semua kebaikan, semua yang indah, semua yang baik datangnya dari Allah. Itulah misi yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam hidup ini. Pertama-tama Allah sudah memberikan contoh. Dia adalah sebagai Allah sangat kontekstual. Dari surga turun ke dunia menjadi seorang manusia, melayani kita manusia yang berdosa. Nah, kemudian dia setelah melayani manusia yang berdosa, dia kembali ke surga dan nanti akan datang untuk menjemput kita sekalian. Nah, sementara kita yang masih ada di muka bumi ini, pekerjaannya dilanjutkan oleh para rasul. Setelah rasul meninggal,
maka pekerjaannya dilanjutkan oleh gereja. Dan ini merupakan tugas kita semua sampai pada saat ini, ya. Pria dan wanita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tugas yang sama, yakni memberitakan kabar keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul, dan di dalam bagian firman Tuhan yang lain, Allah memerintahkan kita semua untuk mengabarkan berita baiknya ini, bahwa Tuhan sudah menjadi manusia, menjadi Mesias, menjadi Allah yang hidup di tengah-tengah manusia, menjadi Allah yang Immanuel beserta dengan manusia selama 33,5 tahun, dan akhirnya dia hidup selama-lamanya. Dia ada di surga sekarang, dan tugas kita sekarang adalah menjalankan misinya, yakni memberitakan kabar keselamatan dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, tugas kita sangat berarti. Tugas saya dan tugas saudara adalah meluputkan manusia yang belum mengenal Yesus Kristus dari ancaman kebinasaan. Karena kalau orang tidak menerima kabar sukacita dari Tuhan Yesus, orang tidak pernah menemukan jalan keselamatan itu, maka ujung hidup mereka, destinasi mereka adalah menuju kebinasaan. Jadi tugas saya dan saudara adalah memberitakan bahwa Allah yang adalah kasih sudah memberikan Mesias, memberitakan jalan keselamatan itu kepada setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Dan Tuhan memanggil saya dan saudara untuk menjadi alat berkat di tangannya. Saudaraku, harga yang harus dibayar setiap kita ketika kita menjalankan misi Tuhan ini, setiap pribadi adalah, mungkin kita terpanggil seperti Bunda Teresa, ya, atau seperti tokoh-tokoh yang lain. Kita melalui kesaksian hidup kita mencerminkan kasih Kristus, mencerminkan kasih kita yang mulia, melayani sesama kita. Yang lapar kita beri makan, dan kemudian yang haus kita beri minum, yang tidak ada pakaian kita berikan mereka pakaian, dan sebagainya, melayani kebutuhan jasmani dan rohani mereka. Yang kedua, mungkin harga yang harus kita bayar karena kita mempunyai misi yang khusus dari Allah adalah, mungkin kita tidak bisa pergi ke mana-mana, kita hanya di rumah saja. Kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa dengan tekun. Kita bisa berdoa 2 menit, 10 menit, 2 jam, 3 jam, 1 hari, dan seterusnya. Itu adalah panggilan kita yang sangat khusus. Kita berdoa dan doa kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ketika kita berdoa dan misi itu sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi pendoa-pendoa supaya semua orang mendengarkan berita keselamatan itu. Nah, ketika berdoa dengan tekun, kita membayar harga. Harganya apa? Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, waktu kita di-charge kembali dengan firman-Nya, sehingga kita menjadi pendoa-pendoa syafaat. Nah, berdoa itu tidak perlu membayar dengan rupiah, tidak perlu membayar dengan dolar, dan tidak perlu membayar dengan mata uang yang lain, tetapi membayar dengan waktu kita, membayar dengan tenaga kita, membayar dengan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan dampak dari doa ini menembus ruang dan waktu. Kalau kita pergi mengabarkan Injil ke luar negeri, apalagi saat ini ya, sangat sulit transportasi, masih masa-masa social distancing, ya, physical distancing, kita belum bisa terbang. Nah, kalaupun bisa terbang, kita membutuhkan visa, membutuhkan paspor. Nah, tetapi ketika kita berdoa bagi orang lain, kita tidak perlu memakai visa dan paspor. Bukankah ini suatu penjangkau yang dahsyat, penjangkauan yang luar biasa kepada orang-orang yang terhilang di luar sana? Saudaraku, saat ini Tuhan sedang memanggil kita semua sebagai pendoa-pendoa yang tekun di hadapan Tuhan, sebagai pendoa syafaat. Dan yang ketiga, Tuhan mungkin saja memanggil kita untuk mendukung pekerjaan misi ketika hati kita sangat tergerak untuk membantu saudara kita yang ada di Indonesia, karena ada 17.000 pulau, dan kemudian membantu saudara-saudara kita yang ada di Asia Tenggara. Bisa kita lihat di peta, untuk membantu saudara kita yang mengalami kesulitan, sakit penyakit, wabah COVID-19. Adakah kita memberikan bentuk yang nyata? Saudara, saya sangat setuju dan saya sangat terharu ketika melihat banyak sekali saudara yang tergerak
untuk mengambil bagian di dalam masa-masa pandemi COVID-19, bukan hanya membelikan mereka masker, tetapi juga memberikan mereka sembako, menyumbangkan uang, memberikan tenaga medis, memberikan tenaga konseling untuk melayani mereka yang trauma, mereka yang membutuhkan obat dan sebagainya. Itu adalah pelayanan yang nyata. Itu namanya melakukan pekerjaan misi. Tuhan menggerakkan hati kita. Adakah hati kita seperti hati Kristus? Pikiran kita seperti pikiran Kristus? Ketika melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan kalau kita memiliki hati Kristus, maka hari ini kita akan sadar sesadar-sadarnya bahwa kita diciptakan ke muka bumi ini karena mengemban sebuah misi untuk menjangkau orang lain, memberitahukan kepada orang lain jalan kehidupan, jalan keselamatan. Lalu kita juga ingat pentingnya misi kita, betapa setiap diri kita yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini mempunyai tugas yang sangat khusus. Kita melihat skill kita, melihat modal kita, melihat karunia rohani yang terdapat pada diri kita. Itulah modal kita untuk melayaninya. Lalu yang ketiga, ada harga yang harus dibayar oleh misi kita. Mungkin itu adalah tenaga kita, keringat kita, air mata kita, bahkan kadang-kadang cucuran keringat darah ya. Dan kemudian juga mungkin emosional kita kadang-kadang terpancing ketika ingin melakukan kebaikan tetapi malah dihujat oleh orang lain misalnya. Mungkin kita bisa melayani dengan dana kita, dengan moral kita, apapun yang ada pada diri kita bisa dapat kita kontribusikan kepada Allah sehingga Allah dapat memakainya untuk kemuliaan bagi namanya. Sebenarnya Allah tidak kekurangan sedikit sumber dan sedikit berkat pun, karena Dia adalah sumber berkat. Tetapi ingatlah, Dia menganggap kita ini sangat spesial. Kita mendapatkan hak istimewa, kita mendapatkan hak untuk menjadi rekan sekerja Allah. Nah, kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap merenungkan firman Tuhan ini. Seberapa besar, seberapa kecilnya bagian yang kita ambil untuk pekerjaan misi, Tuhan mencatatnya dan Tuhan akan mengembalikan berkali-kali lipat bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati sahabat setia dimanapun saat ini berada. Shalom.